Oke, baik. Sebelum pelajaran Ibu mulai, Ibu ingin bertanya siapa yang hari ini tidak masuk. Oh, ya, kenapa? Semoga teman kalian diberikan sembuh dan agar bisa masuk kembali. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing ya. Ketua kelas, silakan pimpin. Oke. Hari ini kita akan membahas narasi dalam novel. Waktu yang kemarin kalian sudah membahas narasi kan? Hari ini kita akan membahas novel. Ada yang tahu novel itu apa? Ya, mbaknya. Ya, benar. Novel itu adalah karya sastra. Sebenarnya novel ini adalah karya sastra yang bentuk prosa. Sebelum memasuki materi, Ibu mau bertanya, pernahkah kalian ini membaca novel Laskar Pelangi? Apa sih hal yang menarik yang kalian temukan di dalamnya? Siapa yang mau menjawab? Ya, masnya silahkan. Ya, iya benar. Oke. Novel Laskar Pelangi ini yang ditulis oleh Andrea Hirata adalah sebuah novel yang sangat populer dan inspiratif. Novel ini juga menceritakan tentang perjuangan sekelompok anak muda di Belitung yang berusaha untuk meraih pendidikan dan impian mereka meskipun menghadapi banyak tantangan. Hal yang menarik di dalam novel ini itu ada banyak. Ibu ambil 3 poin saja ya. Yang pertama itu kekuatan pendidikan dalam mengubah kehidupan seseorang. Yang kedua itu perjuangan dan semangat anak-anak muda dalam menghadapi sebuah tantangan. Yang ketiga, keindahan alam dan budaya di dalam Belitung yang digambarkan dengan sangat baik. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian, apa saja bagian penting yang membangun sebuah cerita dalam novel? Ada yang bisa jawab? Oh, tidak ada ya. Baik. Ibu yang akan menjawab ya. Bagian yang penting membangun dalam sebuah cerita atau dalam novel yaitu harus ada plot, alur cerita yang menarik dan logis. Yang kedua ada karakter, tokoh-tokoh yang memiliki kepribadian dan motivasi yang jelas. Yang ketiga itu ada setting. Setting itu ada latar tempat atau waktu yang digambarkan dengan baik. Yang keempat itu ada tema, ide atau pesan yang ingin disampaikan oleh seorang penulis. Yang selanjutnya itu ada konflik. Di dalam sebuah cerita atau novel ini juga harus ada konflik. Kalau tidak ada konfliknya, maka cerita itu akan hambar. Seperti
Eh, Berarti kalau kalian memasak nasi goreng terus tidak dikasih bumbu-bumbuan, nggak dikasih apa-apa, cuman kecap, saus, nggak dikasih micin, kan hambar kan jadinya. Ya seperti itu. Jadi harus ada konflik atau tantangan atau masalah yang dihadapi oleh tokoh dalam cerita ini. Yang ketiga, pertanyaan selanjutnya, mengapa penting bagi kita untuk memahami unsur-unsur pembangunan sebuah novel? Ada yang mau menjawab atau tidak ada? Bunyi. Oke, tidak ada ya. Oke, ibu yang akan menjawab dan akan menjelaskan. Karena dalam memahami unsur-unsur sebuah novel atau membangun sebuah novel ini, kita harus memahami unsur-unsur sebuah novel. Yang pertama, dapat membantu kita memahami struktur dan makna cerita yang lebih baik. Yang kedua itu dapat meningkatkan kemampuan analisis dan kritis kita dalam menjawab dan mengevaluasi sebuah novel. Yang ketiga, dapat membantu kita dalam menulis cerita sendiri dengan lebih baik dan efektif. Yang terakhir, dapat meningkatkan apresiasi kita terhadap karya sastra dan kemampuan menulis dalam menciptakan cerita yang menarik. Oke. Selanjutnya, Bu akan memberikan kalian video singkat tentang Laskar Pelangi itu apa. Kalian tonton baik-baik ya. Hai, inilah aku, Ipal. Nama Ipal diberikan gara-gara aku suka ngupil. Ipal, upil. Hampir sama kan? Inilah kota kelahiranku, Belitung, sebuah tempat di ujung Jawa Barat. Dahulu kala Belitung dikenal sebagai tempat para jenius yang pandai berhitung. Karena kesemuan orang-orangnya, akhirnya kami dikutuk nggak bisa berhitung selamanya. Inilah pahlawan kami, teman semasa kecilku. Dialah yang membuat nama Belitung bersinar lagi. Rumahnya paling jauh, tapi dia paling awal datang sekolah. Itulah Bintang. Dia nggak bisa naik sepeda sebenarnya, tapi sosokan buat sepeda. Makanya dituntun aja terus sepedanya. Dan lucunya, Bintang ini fobia sama odong-odong. Odong-odong lagi. Mana ya? Aku kan takut banget sama odong-odong. Mau pergi dong, pergi. Inilah aku, umur 13 tahun. Loh, kok
cemberut sih? Senyum dong. Ini kan hari pertama kamu masuk sekolah. Sekarang kamu sudah SMP loh, Mal. SMP sih udah, tapi masa celananya masih SD? Sabar. Nanti kalau Bapak sudah gajian, Bapak pasti beliin seragam SMP buat kamu, Pak. Bisa ya? Ibu sudah setrikain bajunya. Sekarang pakai saya. Hah? Beta juga masih SD. Aku kan di SMP. Cocok kan sekarang seragamnya dari SMP. Ayo dipakai, Pak, sepatunya. Ini Bapak beli di pasar loak loh, Pak. Pakai sepatu sih pakai, tapi nggak kayak gini juga kali. Aduh, mana kesempitan lagi. Ipal, ayo. Ya Pak. Bu, Ipa berangkat sekolah dulu ya. Siap. Hati-hati Pak. Ini dia Flo si tomboy. Pertama melihatnya, entah kenapa jantungku berdebar hebat. Bu, aku pergi ngajar dulu ya. Ini hari pertama aku jadi guru, Bu. Doain aku ya. Assalamualaikum. Ini calon sekolah kami, SMP Tunas Harapan Belitung. Kalau malam, bangunan yang hampir roboh ini emang suka dipakai orang buat ngandangin kambing-kambing mereka. Jadi, bisa dibayangin gimana bau kambing waktu kami pakai buat belajar. Walaupun udah dibersihin, tapi tetap aja bau kambing. Ini calon guru kami, namanya Bu Musdalifah dan Pak Nasar. Konon sejak pertama ketemu Bu Mus pagi itu, Pak Nasar langsung jatuh cinta padanya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Nama aku Bintang. Rumah aku di dekat hutan lindung. Masya Allah, rumah kamu jauh ya. Kamu kesini sendiri? Oke, gimana? Seru kan menonton video tentang Laskar Pelangi ini? Nanti setelah ini kalian akan mencatat hal-hal menarik atau pertanyaan yang muncul dari tayangan tersebut ya. Oke, sebelum kalian akan dibentuk kelompok, ibu akan bertanya kepada kalian, apa yang kalian rasakan setelah melihat tayangan video Laskar Pelangi ini?
Ya, siapa yang menjawab? Oke. Maksudnya, kenapa? Oke. Jawabannya sebenarnya, setelah melihat tayangan Laskar Pelangi ini, kamu memiliki inspirasi ya, dan termotivasi oleh semangat dan perjuangan anak-anak muda dalam cerita tersebut. Good job, bagus. Setelah itu, nanti kalian akan saya bagi kelompok menjadi 4 atau 5 orang. Tapi sebelum saya bagi kelompok, kalian mencatat dulu hal-hal yang menarik, atau kalian ceritakan ulang aja tentang video Laskar Pelangi tersebut bagaimana ya. Nanti kumpulkan ke saya. Setelah itu saya ibu akan membagi kalian menjadi 4-5 orang. Nanti ibu akan memberikan LKPD dan dikumpulkan besok ya. Oke, sudah. Oke, ya. Nanti dikumpulkan di meja ibu sisanya ya. Oke. Hari ini ibu, kalian mau pilih sendiri atau ibu yang akan membagi? Oke, pilih sendiri ya. Ya. Nanti ibu akan memberikan LKPD yang berisi kutipan-kutipan dari novel Laskar Pelangi ini. Jadi itu nanti nanti tuh satu kelompok berdiskusi untuk mengidentifikasi struktur novel dan menganalisis unsur-unsur intrinsik dari kutipan tersebut. Terus setelah itu, dari hasil yang kalian kerjakan, nanti kalian mempresentasikan hasil analisis secara singkat ya. Lalu nanti ada tanya jawab juga terkait analisis ini. Oke, ibu rasa ini sudah cukup ya. Nanti yang tadi dicatat individu sendiri itu kumpulkan ke meja ibu sisanya ya, karena yang di sini sudah ada yang mengumpulkan. Oke, karena pembelajaran bahasa Indonesia ini sudah habis waktunya, ibu akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih buat semuanya, buat murid-muridku semuanya. Tetap semangat, jangan lupa berdoa. Percaya pada diri sendiri karena kamu mampu mencapai apa saja yang kamu inginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.